Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Aziko dengan NIM 240741026. Kali ini saya akan menjelaskan pemaparan project tentang ekstraksi fitur big data untuk prediksi penyakit jantung. Project ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester atau UAS mata kuliah Big Data atau data besar dengan dosen pengampu Bapak Yudhistira Bagus Pratama, MCom. Izin Bapak. Baiklah. Yang pertama adalah saya bikin environment setup-nya. Pada bagian awal ini saya melakukan import dari library utama seperti PySpark SQL, PySpark Machine Learning, dan beberapa fungsi statistik yang bertujuan untuk menyiapkan lingkungan kerja Big Data berbasis Spark karena dataset diproses secara terdistribusi, bukan pandas biasanya. Nah, saya juga lupa dari data loading ini saya mengambil dataset dari Kaggle, yaitu hard disease, yaitu prediksi penyakit jantung. Baiklah, yang pertama membuat Spark Session juga. Kenapa harus penting? Karena Spark tidak bisa jalan tanpa Spark Session. Jadi saya membuat Spark Session sebagai entry point, berfungsi sebagai pengontrol seluruh proses data frame, SQL, dan machine learning di Spark. Data loadingnya Spark Session, saya lihat dulu. Awalnya tidak ada, belum saya import datasetnya, namun saya import langsung HDCC prediction.csv. Maaf, sedikit batuk. Nah, dataset penyakit jantung dibuat dari file CSV ke dalam Spark data frame. Saya menggunakan inverse schema true agar Spark otomatis mendeteksi tipe data setiap kolomnya. Dari eksplorasi data awal, print schema dan describe dengan bertujuan untuk melihat struktur data, validasi kolom, dan tipe data. Jadi pada tahap ini bertujuan untuk memahami struktur data, tipe kolom, dan statistik awal. Ini penting sebelum melakukan pre-processing agar tidak terjadi error saat modeling. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah rename target. Wajib. Kenapa harus di rename? Karena nama target tidak boleh mengandung spasi, karena mesin learning Spark butuh konsistensi. Kolom target yang saya rename menjadi hard disease agar kompatibel dengan pipeline machine learning Spark. Nah, kali ini indeks targetnya dari string saya ubah jadi numerik. Nah, setelah itu memilih hanya untuk kolom numerik untuk feature. Sebelum langkah ke selanjutnya, kita pastikan vektor assemblernya sudah aman sehingga bisa terdistribusi dari model logistic regressionnya. Nah, yang kedua setelah data loading yaitu basic row atau level feature. Feature yang pertama row ID, yaitu nomor unik setiap pasien dalam dataset. Yang fitur kedua adalah missing value count per row, jumlah nilai kosong satu baris pasien. Fitur yang ketiga adalah missing percentage, yaitu persentase data yang hilang pada satu pasien.
dan bisa kita validasi langsung dengan menggunakan fungsi df the select. Nah, yang ketiga adalah clinical statistical feature, yaitu mengidentifikasikan kolom numeriknya terlebih dahulu setelah didapat dan diklasifikasikan dari beberapa seperti age, sex, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kita bisa lanjut dengan fitur yang keempat, yaitu sum nilai klinis, yaitu total nilai seluruh variabel numerik klinis pasien. Terdapat datanya dari total nilai seluruh variabel. Di sini saya cuma ambil menunjukkan top 5 ke atas dari perbarisnya aja ya. Nah, selanjutnya adalah fitur kelima, yaitu min nilai klinis, yaitu rata-rata nilai variabel klinis pasien. Selanjutnya adalah fitur keenam, adalah minimal nilai klinis, yaitu nilai klinis yang terendah atau minimal yang dimiliki oleh pasien, semuanya 0.0. Selanjutnya adalah fitur yang ketujuh adalah max nilai klinis, yaitu nilai klinis tertinggi pasien, yaitu yang paling tinggi urutan nomor pertama ya dengan nilai 407.0. Selanjutnya adalah fitur ke-8 atau range, selisih antar nilai klinis maksimum dan minimum. Selanjutnya adalah fitur yang ke-9, standard deviation per baris atau per row. Standar deviasi nilai klinis pasiennya yang paling tinggi dari standar deviasi nilai klinis pasien di nomor yang pertama, tetap yang lain rata-rata hampir sama. Fitur yang ke-10 adalah variance, yaitu kuadrat dari standar deviasi nilai klinis. Setelah itu, sebelum melanjutkan, kita bisa merename semua kolom lagi. Dari yang spasi menjadi yang underscore. Setelah itu refresh numerik kolomnya, baru kita bisa lanjut ke fitur yang ke-11, yaitu median or approach, nilai tengah dari seluruh indikator klinis pasien. Nilai tengahnya sama. Fitur yang ke-12 adalah max z-course, yaitu seberapa ekstrim kondisi klinis pasien, yaitu nilai penyimpangan terbesar dari rata-rata di antara semua fitur medis pasien. Fitur yang ke-13 adalah outlier flag, yaitu apakah pasien ini memiliki nilai klinis yang sangat menyimpang atau tidak normal berdasarkan metode statistik IQR. Dan ditemukan nomor urutannya pertama yang pasien ini memiliki nilai klinis yang sangat menyimpang, yang lainnya tidak. Kita bisa cek ulang dari fungsi df select, yaitu clinical sum, semuanya didapatkan datanya di semuanya di sini ya. Dan yang keempat adalah medical risk indicator feature. Yang pertama, kita akan cek kolomnya terlebih dahulu. Setelah kita cek, kita bisa lanjut ke fitur yang ke-14, karena kita cek kolomnya sudah berubah ke underscore, dari kita ubah dari spasi ke underscore ya. Fitur yang ke-14 yaitu high blood pressure. Apakah pasien mengalami tekanan darah tinggi berdasarkan batas media? Dan lagi-lagi urutan yang pertama dan yang kelima, darah tinggi. Yang apakah kadar kolesterol pasien melebihi nilai normal? Dan di sini ditunjukkan urutan pasien yang pertama
kedua, dan keempat. Fitur yang ke-16 adalah tachycardia risk, atau apakah detak jantung mesin lebih cepat dari normal. Semuanya lebih cepat. Fitur yang ke-17 adalah age risk group, yaitu mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat risiko usia. Aduh, ini tadi lupa masukin. Mungkin saya perbaiki nanti di video ini, belum bisa pak. Nah, sehingga didapatkan validasinya, kita panggilkan Spark dulu. Panggil fungsi df. Jika Sparknya sudah hidup, panggil fungsi df yang sudah aman juga. Kita panggil df ring schema, df show, didapatkan dengan root semuanya. Selanjutnya adalah categorical encoding. Yang pertama-tama kita import dulu dari from PySpark machine learning feature, import string indexer, one hot encoder. From PySpark machine learning, import pipeline juga. Karena algoritma machine learning ini tidak bisa memproses data kategorikal langsung, saya menggunakan string indexer untuk mengubah kategori menjadi angka, lalu one hot encoder agar tidak bisa terjadi bias ordinal. Seperti itu. Mengubah indeks kategori menjadi vektor biner, contohnya chase point type 2 dari kenapa hasilnya ini benar, dikarenakan itu adalah representasi sparse vektor, sangat efisien untuk big data. Baiklah, selanjutnya validasi kita temukan dari ini yang sudah diubah menjadi numerical atau angka-angka. Dan kita lanjut ke final feature, yaitu vector assembler. Yang pertama kita akan menentukan struktur fitur biar jelas arahnya. Yang pertama kita numeric feature-nya atau asli datasetnya dengan menggunakan fungsi numeric calls, numeric underscore calls, dan taruh beberapa age, BP, kolesterol, max HR, dan SD depression. Yang kedua adalah clinical atau risk feature. Kenapa vector assembler-nya saya gunakan? Karena tujuannya menggabungkan semua fitur menjadi satu kolom feature. Fungsi dari feature assembling, semua fitur numerik dan hasil encodingnya bisa kita gabungkan ke dalam satu vektor bernama features. Nah, ini adalah format wajib untuk model machine learning Spark. Kita panggil fungsi df kolomnya yang telah kita ganti tadi menjadi underscore dari spasi one hot feature. Ya Allah. One hot feature tuh apa tadi? Aduh, lupa. Oh, representasi vektor untuk machine learningnya. Di sini terdapat, kita langsung panggil df select seg underscore idx dan tabel seg oh nya. Dari vektor biner jenis kelamin
24 seg OHE dan 25 chest paint type OHE. Validasi terakhir, kita menghubungkan semua fitur dari menggunakan fungsi from PySpark Machine Feature Import Vector Assembler dan feature columns, numeric codes plus clinical codes plus equals, dan assembler vector assembler input codes feature codes optical features. Kita gabungkan semua fitur finalnya dan kita bikin categorical kolomnya. Kita klasifikasikan seg, chest paint type, VBS dan lain-lainnya. Kemudian kita indekserkan lagi string indeksernya, bertujuan dari indeksernya ini bisa kita import vector assemblernya sehingga final outputnya atau valuasi finalnya bisa kita tentukan dari ini. Terdapat beberapa fitur yang semua kita gabungkan, dari rescore menunjukkan bahwa skor resikonya yang tertinggi yaitu tetap pasien yang pertama, yang kedua pasien keempat dan kelima sama, yang paling rendah itu pasien ketiga resiko dari penyakit jantung ya. Masukkan ke fitur kolom. Kemudian dari setelah kita masukkan ke fitur kolom, kita bisa tes hasilnya dengan transfer data frame menggunakan the final assembler transform. Bisa cek hasilnya. Kita panggil dulu the final with column rename karena kita rename dari heart disease, dan label kita rename biar tidak terjadinya keeroran. Setelah itu lanjut kita di final select lagi. Dan hasilnya yaitu pasien yang pertama yaitu diprediksi penyakit jantung dan yang lainnya tidak. Berarti prediksi penyakit jantung dari pasien pertama bisa kita lihat juga dari beberapa riwayat penyakit lainnya, sehingga bisa kita prediksi bahwa pasien pertama yaitu mendapati penyakit jantung, dan pasien urutan kedua, 3, 4, dan 5 tidak. Baiklah, lanjut kita menggunakan logistic regression. Itu final modeling. Kita bisa trend test split, itu cek ukuran opsional dengan logistic regression model dari from perspective machine learning classification from logistic regression, dan kita panggil PySpark-nya dengan menggunakan function SQL dengan mengimport columns. The final print skemanya sudah kita print, dan di sini terdapat dari rentang nomor 63, 0 ini perempuan,
chest pain type-nya 4. Terdapat beberapa riwayat, semuanya jelas di sini. Sampai ke skor. Kenapa kita menggunakan logistic regression model untuk kita gabungkan semua fiturnya? Karena di sini kita bisa lebih mudah untuk bisa mudah untuk mengklaim dari semua, sehingga kita bisa menggabungkan semua fiturnya dengan mudah. Sebagai pembanding dari logistic regression, selanjutnya buat label baru tanpa cache. Di sini kita bisa melihat dan bisa membuktikan label sehat bahwa hard disease dari pasien pertama itu 1, yaitu terprediksi penyakit jantung, yang tidak. Baiklah, selanjutnya kita pilih fitur numerik saja dari beberapa kolom, dan kembali lagi ke vector assembler untuk menggabungkan semua fitur. Nah, yang di sini kita harus, yang paling penting itu untuk mengecek dari fungsi df underscore machine learning lake yang kita pilih, yaitu feature dan label, dengan menunjukkan 5 yang teratas truncate or force. Labelnya yang terprediksi penyakit jantung adalah 1. Kita melakukan test split dan logistic regression sehingga ditentukan dan didapatkan hasil dari evaluasi cepat from logistic regression dengan nilai AUC-nya yaitu 0,83 sekian. Dengan sebagai pembanding yaitu random forest classification, kita tentukan dengan fungsi train df print schema. Kita import random forest terlebih dahulu. Selanjutnya kita definekan random forest model dan train model, sehingga kita bisa memprediksi test data dengan fungsi rf underscore prediction rf underscore model dot transform test df. Kita bisa hitung AUC nya, yaitu dari random forest dengan hasil AUC nya 0,80, masih besar dari hasil atau skor AUC logistic regression. Mengapa lebih besar? Karena itu sebuah kenormalan dari suatu struktur big data yang lebih mumpuni menggunakan logistic regression seperti yang saya bilang awal. Dan random forest-nya hanya untuk sebagai pembanding aja. Semakin besar skor dari AUC-nya maka semakin valid. Kalau sudah terdapat 0,8 sekian, ini validnya sudah sudah bagus, cukup bagus. Kalau bisa dikategorikan sudah B plus lah, belum A plus. Kalau A plus 1, sekian baru bagus. Valid dikarenakan berarti dari hasil prediksi penyakit jantung dari pasien pertama ini validnya cukup bukan cukup baik sih, sudah baik banget, dan terbukti valid bahwa pasien pertama yaitu terprediksi penyakit jantung atau terindikasi penyakit jantung, dan pasien urutan 2, 3, 4 dan 5 tidak terprediksi penyakit jantung. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya juga taruh
feature importance pada logistic regression dengan mengambil feature names dari assembler, feature names assembler get input calls, sehingga didapatkan jumlah fiturnya yaitu adalah 6 dari feature importance. Selanjutnya kita import numpy snippy dan import pada SPD, sehingga dari koefisien logistic regression kita bisa menggunakan fungsi ini dan pastikan banyaknya sama dengan fungsi rainforest tadinya. Nah, didapatkan dari fitur ke-6 ini yaitu number of vessel fluoro, state depression, terdapat depresi, heart rate-nya yang paling tinggi, detak jantung, umur, dan kolesterol. Sehingga didapatkan dari hasil koefisien dan X koefisien sebagai berikut. Feature importance pada rainforest-nya dari rainforest underscore importance underscore values. Di sini berikut didapatkan dari ke-6 fiturnya. Feature importance-nya yang paling tinggi yaitu dinilai 0,222 sekian. Urutan nomor ketiga, masih nomor ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat visualisasinya. Kita menggunakan matplotlib S. Bisa kita lihat top 10 feature importance dari logistic regression, yaitu dari number of vessel fluoro. Dan sini juga kita bisa lihat confusion matrix or ROC curve dengan fungsi prediction ada sama dengan logistic regression underscore model transform SDF, dan dihasilkan probability yang paling tinggi yaitu tetap di pasien yang nomor 1 sebagai prediction yang paling kuat. Selanjutnya kita bisa prediction lagi from PySpark SQL function calls, sehingga didapatkan prediction like label prediction show dan MDF, sehingga didapatkan prediksi dari beberapa model dari logistic regression yang kita pakai. Dan di sini juga terdapat visualisasi ROC curve dari logistic regression dengan hasil AUC-nya 0,838. Bisa kita lihat dari true positive rate-nya sangat tinggi di angka yang ini mesinnya pertama hampir 0,8 0,7 sekian begitu. Baiklah, sekian pemaparan project saya. Mungkin terdapat kesalahan kata atau pemahaman, saya minta maaf. Izin Bapak, kepada Allah saya mohon ampun.
izin jika belum maksimal karena lagi sakit batuk pilek dan demam. Ini ngejar untuk ngumpul lebih cepat agar tidak menumpuk tugas yang lainnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil implementasi dan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses feature extraction dan feature engineering memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan performa model machine learning pada kasus prediksi penyakit jantung. Proyek ini menunjukkan bahwa kualitas dan representasi fitur memiliki dampak yang signifikan, bahkan lebih besar dibandingkan pemilihan algoritma semata. Penggunaan PySpark sebagai framework big data memungkinkan proses data kesehatan secara efisien, terdistribusi, dan scalable, sehingga sangat relevan untuk diaplikasikan pada dataset berukuran besar di dunia nyata, khususnya dalam domain kesehatan. Dengan memanfaatkan data frame API dan pipeline machine learning PySpark, seluruh tahapan mulai dari pre-processing, feature extraction, dan hingga evaluasi model dapat dilakukan secara sistematis dan terukur dan terstruktur. Dengan menggunakan model logistic regression menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan random forest yang tercermin dari nilai AUC-nya sebesar kurang lebih 0,83. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antar fitur dalam data cenderung bersifat linear dan stabil, serta logistic regression lebih mampu menangkap pada tersebut dengan baik. Selain itu, logistic regression memiliki keunggulan dalam hal interpretabilitas yang sangat penting dalam konteks medis dan pengambilan keputusan klinis dibandingkan random forest sebagai pembanding dari model yang saya bikin. Walaupun cuma sedikit sih, sekitaran 0,3an seperti itu. Dengan random forest hasil nilai AUC-nya 0,80an seperti itu. Dengan analisis feature importance mengungkapkan bahwa fitur klinis seperti usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung maksimal, serta indikator risiko medis memiliki pengaruh paling signifikan terhadap prediksi penyakit jantung. Nah, temuan ini selaras dengan pengetahuan medis dan memperkuat validitas hasil model yang dibangun. Evaluasi model tidak hanya dilakukan menggunakan satu matriks, namun juga melakukan erosi curve, AUC, confusion matrix, serta metrik classification lainnya seperti precision, recall, dan advanced score. Dengan pendekatan evaluasi komprehensif ini memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kinerja model, terutama dalam konteks data kesehatan yang sensitif terhadap kesalahan prediksi. Nah, secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa pendekatan big data berbasis feature extraction yang matang, pemodelan yang tepat, serta evaluasi yang komprehensif mampu menghasilkan sistem prediksi penyakit jantung yang akurat dan dapat diimplementasikan dan relevan untuk implementasi di dunia nyata. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan medis berbasis big data dan machine learning di masa depan. Baiklah, terima kasih atas atensi yang telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisyabil haq, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Ziko pamit undur diri. Salam dari Binjai.